Shalom Pak, Bu, semuanya baik-baik. Puji Tuhan buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, pastikan tidak langsung balik. Ya, staf saya akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga selamat datang untuk pasangan yang baru saja memasuki hari bahagia. Iwan kan? Saya nggak salah lihat. Selamat Wan ya. Dan untuk istrinya juga. Dan untuk Anda semua. Buat Anda yang kali pertama hadir, ya tidak langsung balik. Staf saya akan bagikan visi misi gereja di tempat ini. Ketika Anda butuhkan topangan doa kami, ya kami akan selalu berdoa. Buat Bapak Ibu yang tidak sempat hadir bersama dengan kami di sini, ikuti jaringan internet, ya. Pergunakan waktu yang sama ini untuk bersekutu dengan keluarganya, bertindak sebagai imam maksud saya, dan nanti ada perjamuan kudus di tempat di rumah masing-masing ya. Nah, Pak Bu, kita akan bahas, sebenarnya saya sangat mengerti bahwa, ya bukan sebenarnya ya, saya sangat mengerti bahwa ada begitu banyak orang, istilah saya itu, karena hari ini kan hari ke-10 setelah Isa Al-Masih. Dalam kalender dan kebiasaan itu ya hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Bahkan dari hari pertama sudah ada yang doa tiap malam 10 malam untuk keinginan kepenuhan Roh Kudus. Ada yang bertanya pada saya, kenapa Sungai Yordan tidak melakukan seperti itu? Bukan Sungai tidak melakukan, Sungai Yordan melakukannya dengan konteks yang berbeda tentunya. Ya. Lalu saya tanya mau ngapain? Ya minta kepenuhan Roh Kudus. Ya saya kira itu tidak salah. Masing-masing punya persepsi kan ya, boleh-boleh aja. Tapi buat saya, tidak ada waktu untuk saya tidak dipenuhi Roh Kudus. Ya, tidak ada waktu buat saya tidak dipenuhi Roh Kudus. Artinya setiap waktu kita selalu dipenuhi Roh Kudus. Untuk dipenuhi Roh Kudus itu hanya berbicara soal hanya satu, percaya. Percaya, itu aja, nggak ada cerita lain. Kalau Anda baca di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38, barang siapa percaya maka mengalirlah di dalam hati. Selesai itu aja. Ya. Nah, tapi biasanya untuk mengerti kata percaya itu memang rada-rada agak sedikit berbeda. Ditanya percaya itu gimana? Percaya itu kan bagian daripada iman. Iman itu ada percaya dan taat sebenarnya itu. Iman itu percaya dan taat. Kalau saja percaya belum taat berarti imannya kurang kata kitab. Nah kata percaya itu cuma dua, pikiran dan perasaan. Ya, pikiran itu mengubah paradigma kita. Ya tiap hari kita banyak berpikir Pak Bu. Entah dari televisi, hari-hari ini kita sedang diganggu dengan isu Timur Tengah, isu Tengah Timur, isu Timur Barat, mungkin sana sini. Ini kan pikirannya kadang-kadang ya, yang ngomong orang besar, orang kecil, bahkan pendeta ikut ngomong, termasuk saya juga ikut ngomong mungkin ya. Kan kadang kita bingung pikiran ini ya, yang kalau ini terus dibiarkan bertumbuh itu bagaikan jamur itu, gampang ya. Jamur itu kalau diolah itu bisa jadi obat, juga bisa jadi racun. Kan kira-kira gitu. Nah, kata pikir maksudnya itu adalah pikiran sadar. Conscious, mind. Arahkan kepada janji Tuhan. Nah Tuhan katakan apa? Aku tidak sekali-kali tinggalkan kamu seorang diri. Aku akan kirim seorang penolong berkat itu guru sejati kita yaitu Roh Kudus. Selesai. Dan apalagi menjaga keraguan kita. Firman Tuhan jelas mengatakan di dalam kitab Mazmur. Kata Daud, kemana aku mesti pergi? Bayangkan sama dunia orang mati aja dia ada. Ya kalau nggak ada ya berarti nggak ada kebangkitan dong. Jadi Pak Bu lagi duduk itu Roh Kudus itu selalu melingkupi. Itu aja. Susah banget masa tunggu 10 hari. Terus hari ini kalau kita enggak ada. Hari ini nuansanya Pentakosta. Ini Pentakosta ke berapa nih? Pentakosta ke 10. Ya kan? Hari ke 10 kan? Orang mau simpulkan apa nggak salah. Kita nggak boleh menolak. Itu persepsi kan. Tetapi mari kita harus punya sebuah konsep sendiri yang kita harus jalankan. Jadi kata kuncinya itu aja.
Kalau kamu bisa berpikir tentang keilahian Allah, maka engkau pun bisa merasakan keilahian Allah. Kalau kamu bisa merasakan keilahian Allah, niscayalah perasaan kamu itulah akan mempengaruhi emosinya kamu. Emosi kamu itu loh yang akan menstimulasi seluruh reaksi tubuh kita. Maka kalau orang yang sudah emosinya, ya, perasaan, dia merasakan Roh Kudus sudah betul hadir. Dia bukan hanya halusinasi, ngira-ngira, dia bisa rasakan benar gitu. Ya kan kalau dia rasakan apa? Perasaan itu adalah hati kan. Hati kan kita bilang jagalah hatimu ya. Karena akan memancarkan. Ya. Kata memancarkan itu apa? Itu emosi kita. Itulah kehidupan. Emosi kita itu kehidupan kita. Bahkan kalau Anda mempelajari dunia sains ya, neuroscience dikatakan bahwa emosi itu mengendalikan itu ya memang ini masih jadi perdebatan. Ada yang 95%, 82%. Mau berapa persen saya tidak tahu lah ya karena saya bukan ahlinya. Tapi minimal tiap hari kita dikendalikan oleh emosi. Seperti saya lagi ngomong juga emosi. Yang usah pikirin ngomong itu. Kamu kira saya mikirin ya? Saya mau ngomong, saudara saya mikirin. Enggak, ngomong aja keluar. Itu namanya sudah termemori di dalam otak memori emosi saya. Hebatnya lagi kalau sudah kepikir ya, kemus ngomong gitu loh ya. Bergerak lagi gitu loh. Ya itu. Nah, cara kita berpikir tentang Roh Kudus dan kita bisa mengaksesnya di dalam hati ketika emosi kita sudah mulai dinyalakan. Ya dia akan mengcover kita punya namanya apa? Kan emosi itu kan ada namanya nur ya. Nur ya. Hati nurani itu. Hati yang menyala bercahaya. Roh yang menyala-nyala. Nah ia akan menstimulasi yang namanya apa? Naluri. Naluri itu insting kita. Yang 5 indera kita, ya reaksi tubuh kita. Ya kadang-kadang kamu lihat ada orang gemetaran gitu ya. Ya berdoa juga gemetaran, ya seperti kayak bahasa roh lah gitu ya. Saudara. Ya mau ngomong saudara aja kan gemetar terus kan. Itu enggak masalah, boleh-boleh aja gitu loh. Ya memang kita tidak mengedukasi jemaat itu selalu kalau ibadah itu bahasa roh terus. Karena memang tidak terlalu membantu kalau rame-rame, tapi saya kan ingkar di rumah. Minimal 1 jam, ayo. Ya, meditasi itu berbahasa lidah. Karena itu sangat bagus sekali. Menstimulasi, meniadakan akal budi, tetapi menaikkan feel kita, perasaan kita kepada Tuhan. Nggak masalah. Itu kan bahasa kita. Ya, bahasa lidah. Oke? Ya, saya kira itu penting sekali. Jadi sepanjang saya lagi berkhotbah, ya terus saja rasa Roh Kudus sedang ngajar, ya. Walaupun mulut saya yang berkata-kata kepada Anda, Bapak Ibu di tempat ini, tapi rasakan Roh Kudus sedang mengajar. Jadi fokus, ya. Jadi memandangnya bukan seperti sebenarnya ya. Itulah Roh Tuhan sedang mengajar saya, kata Alkitab. Jikalau engkau memandang pelajaran ini sedang memandang Tuhan mengajar, maka Tuhanlah yang akan memperhitungkannya. Jadi memperhitungkannya kebenaran itu berdasarkan cara Anda untuk mendengarnya. Tapi kalau Anda mendengarnya cuma hanya karena ya saya karena jemaat, saya memang sudah duduk, mau apa lagi ya dengerin aja. Terus pikirannya kemana-mana. Ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu jujur aja. Nggak ada alat tesnya gitu. Tapi yang akan ngalami siapa? Toh Bapak Ibu sendiri, rugi sendiri. Waktu kita terbatas tapi kita kebuang, ya, kita kebuang begitu. Terus terkadang saya sebagai hamba Tuhan karena banyak mengamati pertumbuhan jemaat ya yang masih ada ya, ada yang masih punya penyakit lata atau penyakit lata. Ya, penyakit lata itu gampang dipengaruhi gitu loh ya. Ada orang sebelah kaget, kita ikut kagetan gitu. Enak lagi nikmati gitu loh ya. itu istilah saya penyakit lata. Ya. Datang ke sana, ngomong-ngomong, enak loh di sini enak gitu. Ayo ikut saya, ini bener loh, hidup loh. Ya itu, tapi berapa lama tahan? Terus sebulan lagi apa? Hilang lagi. Ini sudah berjamun. Ya. 30 tahun saya sebagai hamba Tuhan. Ya pelayanan model-model gitu udah aduh.
Ya, sudah tahu itu banyak. Nah, kalau kita tidak bisa menghandle diri kita, nggak punya kesadaran diri yang benar gitu ya. Kesadaran diri itu apa? Mindset kita ya, mind kita itu. Kalau kita tidak memiliki kesadaran diri yang kokoh, kita gampang digoyahkan di akhir zaman ini loh, gitu loh ya. Nah, jadi feel itu teman-teman. Saya akan khotbah, sebenarnya sore ini saya punya tema, itu ada hubungan dengan Pentakosta sebenarnya, ya pengurapan. Jadi ada namanya, topik yang sore itu sebenarnya adalah hukum pengurapan ilahi. Sebenarnya itu, tapi ya saya nggak akan khotbah malam ini, saya tetap akan khotbah topik tadi itu. Karena setelah saya berdoa, ini saya mesti jelaskan. Karena saya pagi tadi tunda, ya. Rupanya saya tidak bisa selesaikan waktunya itu. Sehingga saya tunda ada sambungannya untuk minggu depan supaya lebih clear. Nah malam ini saya akan, kita sharing aja. Ini penting ya. Kekristenan itu muaranya kemana sih? Kan intinya itu, kekristenan muaranya apa? Ya, kok Anda jadi orang Kristen apa? Oh saya jadi orang Kristen karena saya pengen disembuhkan. Ya kalau makin sembuhkan nggak usah jadi orang Kristen, nggak sembuh kok. Banyak orang nggak Kristen sehat-sehat aja kok, ya kan? Omnya istri saya nggak jadi Kristen, perokok berat 96 tahun baru meninggal. Kemarin teman saya, bapaknya baru bertobat tahun lalu, ya. Tahun lalu katanya sih saya. Pastor Gideon yang melayani, tahun lalu ya bertobatnya katanya. Itu umurnya berapa? 96 juga. Sebelumnya apa? Sebelumnya juga belum Kristen. Kalau ingin umur panjang, ingin sehat, nggak perlu Kristen juga bisa. Oh saya jadi orang Kristen mau pengen kaya, kalau ke gereja nanti kamu kaya, kamu makmur, minum tuh perjamuan kudus nanti kaya. Ada begitu banyak toko-toko yang ada urutannya, kaya nomor 1, nomor 2, yang baru saja married itu. Ya kan, dia bisa sewa hotel kamarnya ratusan juta satu malam. Pada kita COVID nungguin, waduh mau PCR aja 1 juta kita mikirin ya. Dia bisa lang-lang buana kemana-mana. Nggak ada Yesus juga. Ayo, nggak ke gereja loh dia loh. Saya nggak sebut nama lah, tahu sendirilah. Ya, terus kemarin ada satu lagi anak muda baru beli, karena beli mobil kan susah jalan tuh. Ya, dia beli pesawat pribadi. Mau pergi Pulau Bajo, tinggal terbang katanya. Terus beli kapal pesiar pribadi lagi. Karena uang udah saking banyak. Kalau untuk jadi kaya nggak perlu jadi orang Kristen juga, kerja kaya kok. Kalau itu isunya. Nah, saya kadang-kadang bingung sama orang kalau mau ke gereja itu karena punya targetnya. Punya targetnya yang terkadang terlalu duniawi, hedon. Hanya kesukaannya anak-anak muda mesti ngerti. Ya, saya dulu jadi orang Kristen juga karena memang disembuhkan. Ya saya tidak pernah cari. Ya saya cuma cari kesembuhan. Ya cari kesembuhan, ya karena kesembuhan itu buat saya ketemu Tuhan Yesus gitu loh. Nah, saya kira, coba tapi kita harus bisa mengerti tentang maksud dan tujuan menjadi orang Kristen. Nah malam ini sharing saya dan pagi tadi itu sebenarnya membuka pemahaman seperti itu. Perhatikan aja baik-baik. Apa sih kita menjadi orang Kristen ya? Jadi karena kalau saya main ngomong kan waktunya berjalan gitu ya. Jadi kita mau selesaikan deh ya. Paling tidak saya tidak selesaikan juga, pasti saya keep juga pagi tadi sampai di mana, ini sampai di mana juga supaya minggu depan kita sambung lagi. Saya buka dulu semua tagnya nih. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu. Ya, dari Galatia pasal yang ketiga ayat 17 itu saya memang penggal perikop ini Anda baca di rumah supaya lebih lengkap. Kemudian nanti saya lompat di pasal yang sama tapi ayatnya agak berbeda dari dua sisi konten ya yang ada dalam teks ini. Saya mau memperjelaskan maksud dan tujuannya apa itu. Nah di sini dikatakan, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Ini saya teruskan aja, nanti saya akan sharekan satu persatu. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Ayat 27 ini saya belikan dia pada segmen yang kedua.
Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Ya kalau ada ini nggak usah perang lagi sebenarnya ya. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Nah ini seringkali disalahartikan nih, nggak ada laki, nggak ada perempuan. Jadi ada cuma lapar, laki perempuan, jadi satu katanya. Ya, orang kadang pengen nyunat ayat katanya. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus yang benar itu. Satunya itu maksud satu dalam Kristus, tidak ada lagi musuh sebenarnya. Kalau kekristenan yang benar ya itu, kekristenan sejati ya. Kekristenan sejati ya, bukan Yesus sejati ya. Kekristenan sejati itu ya tidak ada lagi perbedaan sebenarnya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, perhatikan, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Topik malam ini adalah hukum perjanjian Allah. Saya memberikan topik ini, dasarnya yang saya mau angkat adalah perjanjian. Maka disebut hukum perjanjian. Yang namanya perjanjian pasti ada hukum. Ya, tapi ini perjanjian Allah. Ya, konteksnya kemana? Konteksnya adalah bagi kehidupan makhluk di dunia ini. Dari dua ayat yang saya konstruksi sini dikatakan demikian. Janji yang sebelum telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Atau tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Berarti apa itu? Janji Allah, janji itu tidak ada toleransi. Janji Allah itu ya dan amin. Ya, Allah Maha Kuasa, Allah tidak dapat mengingkari perjanjiannya, itu aja. Nah, ketika Allah berjanji, Allah pasti akan genapi. Walaupun ada hukum, ya, bukan hukum pergantian namanya, hukum untuk melakukan ya perjanjian itu. Hukum itu tidak juga membatalkan sebuah perjanjian, kira seperti itu ya di dalam Alkitab. Tapi maksudnya apa? Nanti saya akan sampaikan pelan-pelan lewat teks yang saya konstruksi. Di situ dikatakan justru oleh janji Allah, ya. Justru oleh janji Allah, nah perhatikan janji kembali di atas. Justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada Abraham. Karena hukum Taurat tidak dapat membatalkan, tapi hukum Taurat seharusnya dengan hukumnya untuk melaksanakan perjanjian Allah. Yang pertama itu. Namun karena hukum Taurat tidak dapat melakukannya, maka dari hukum Taurat itulah mendapatkan yang namanya linear ya. Nilia itu adalah runtutan hukum perjanjian Allah Abraham. Ya. Allah Abraham itu hukum pilihan. Karena dia umat pilihan, dia bukan umat Israel. Beda, Abraham itu nenek moyangnya orang Israel. Dia itu dari Ur Kasdim. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, munculnya Abraham oleh karena panggilan Allah, dia bukan hanya sekedar untuk turunannya, tetapi janjinya kepada bangsa-bangsa. Ya, kepada bangsa-bangsa. Seru nih kalau bicara ini malam ini. Karena pas pada konteks lagi seru-serunya hari-hari ini. Jadi kayak malam ini saya mau ngomong agak sedikit terbuka. Tapi saya nggak berpihak loh ya. Saya hanya mau sampaikan Alkitab. Nah, melihat dari ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab kepada jemaat di Galatia. Punya konstruksi perjanjiannya. Konstruksi perjanjiannya apa? Saya coba melihat survei dari ayat ini. Yang pertama, ya, itu disebut perjanjian kejadian. Apa itu? Perjanjian kejadian itu di dalam Alkitab adalah Allah punya ide ciptakan manusia. Lalu Allah buat perjanjian kepada manusia. Perjanjian apa? Perjanjian dalam penciptaan loh. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 27, di situ dikatakan apa? Bagus dibacain ya.
Karena Anda buka ya sana, saya nggak bisa baca. Seharusnya tuh ada satu orang duduk di samping bacain buat saya. Ayat 27. Saya bacakan. Kejadian pasal yang pertama ayat 27 dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Ayat 28 apa? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau kita melihat perjanjian yang pertama, manusia diciptakan mempunyai hidup beridentitas. Identitas manusia, kata manusia itu identitasnya. Setara dengan siapa? Allah. Coba lihat kiri kanannya, bahwa Anda itu setara loh dengan Allah. Segambar kan? Betul enggak? Nah, itu identitas kita, manusia itu setara dengan dia. Jangan mau ya disetarakan dengan dunia yang sedang begini nih, kacau balau. Dunia muncul merah, ikut merah. Dunia hitam, ikut hitam. Itu yang dikatakan Rasul Paulus, kamu enggak bermakna loh dalam hidup ini. Kenapa kamu serupa dengan dunia? Dengan banyak dalil kita tuh pengen menguasai dunia dengan pola dunia. Salah. Anak Allah ya anak Allah. Biar dunia ikuti kita yang benar itu. Ya, kadang-kadang kita ini ya, kami orang Jakarta bilang tamngong. Saya nggak tahu sini bilang apa tamngong ya. Tuanga tu cunang ta. Anya aja itu. Si kai o lu tu o, si kai pe lu tu pe, o pe itu. Itu kan Ming O Ming Janggun kita. Kita nang tu nang, kui tu kui. Artinya manusia itu punya stratanya sama dengan Allah itu. Dia kedua apa? Berkuasa. Di bumi berkuasa. Diberkati, makmur. Kalau kita nggak berkuasa, mana mungkin diberkati. Begitu kamu diberkati, habis itu kalau nggak punya kuasa. Kuasa keilahian menyertai kita, itu yang pertama. Nah, tapi kan kita nggak diciptakan Allah lalu seperti itu. Ini perjanjian kejadian. Ya, kejadian. Lalu di ayat kedua, pasal kedua di ayat yang ke-17, perhatikan nih. Ya, ayat 15. Setelah Tuhan memberikan perjanjian, Tuhan tambahkan lagi. Ya, jadi bukan berarti kita sebagai manusia dijanjikan Tuhan berkuasa, diberkati anak cucu, penuhi bumi, ya, taklukkan bumi ini lalu kita ongkang-ongkang. Enggak begitu. Lalu habisan waktu cuma di kamar teriak haleluya, haleluya. Enggak seperti itu Pak Bu. Doa itu memang hidupnya kita. Tetapi kehidupannya bukan di kamar, kehidupan kita apa? Bersosial. Nah, sosialnya di sini dikatakan di pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau Anda baca, taman itu ada apa? Ada apa? Di sana semua berkat Anda. Pertambangan emas, pertambangan batu bara, minyak, semua ada Pak Bu. Usaha, kata usaha di situ tidak ada embel-embelnya. Enggak perlu macam-macam. Nah, perjanjian ini enggak pernah dibatal sama Tuhan. Walaupun manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang hilang itu hanya statusnya aja. Manusia bukan lagi menjadi gambar Allah, tapi gambar dunia. Soe mati. Waktu dia hembuskan nafas, roh jiwa yang hidup itu soe. Tetapi karena kamu makan buah pengetahuan, kan ada perintah tuh, ada larangan. Ketika engkau makan buah pengetahuan, maka engkau akan mati. Yang mati apa? Soe-nya mati. Tapi kok orangnya nggak mati. Nah, setelah manusia kehilangan kemuliaan Allah, hilangnya soe, hilangnya kerajaan Allah, tapi tidak hilangnya dunia kan, dunia masih ada. Nah, dunia itu kelimpahannya nggak hilang dan itu harus dikelola oleh manusia, tetapi bukan dengan soe, tapi dengan bios. Bios itu artinya hidup secara biologi, kebutuhan daging. Maka kita lebih cenderung kepada hedon. Nah, itu yang kedua. Dan ketiga, setelah jatuh dalam dosa,
Perjanjian berkat itu nggak pernah hilang, masih bisa. Tapi beda cara dapatkannya. Nah, cara dapatkannya kita lihat di Kejadian pasal yang ketiga. Kayak pagi tadi nggak ada kan? Kita anggap survei Alkitab ya. Survei Perjanjian Lama. Ini kalau sekolah teologi tuh ngerti itu. Survei Perjanjian Lama di pasal yang ketiga, ayatnya yang keberapa? Saya bacakan di ayat yang ke 17 deh ya. Nah, ayat 17 dulu. Pasal ketiga. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Pertama, perjanjian Allah tidak pernah dicabut. Ya, berkatnya nggak berarti. Tapi kenapa? Ada apa di situ? Ada kutuk. Tahu arti kata kutuk? Kata kutuk itu berarti jadi haram. Didapatkannya juga tidak halal. Maka itu banyak orang suka mendapatkan berkat dengan cara yang tidak halal. Kalau yang halal sedikit orang mau. Kadang-kadang pendeta pun juga melakukan bisnisnya nggak gitu halal. Terus aja, ya. Kami coba menyelidiki kata kutuk itu. Tapi kalau kita mengerti, sebenarnya kalau kita mengerti Tuhan juga ada hukum kasih karunia ya. Entah karena kita belum ke sana. Terus lagi di ayat 18, belum ya. Telah kuperintah engkau mendengarkannya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kata rezeki itu keberuntungan, sama sih keberuntungan. Ya, kata kitab, jikalau engkau baik-baik memperhatikan firman Tuhan, engkau akan berhasil apa? Beruntung, sama enggak? Beruntungnya sama, artinya dapatnya sama. Tetapi kata berhasilnya di sini mesti pakai apa? Pakai bersusah payah. Kata bersusah payah itu kita ada peribahasa dunia. Saya bekerja sampai berdarah-darah. Saya banting tulang, banting pintu. Terkadang jadi banting istri juga kan, kadang-kadang gitu loh. Banting sana, banting sini. Kan begitu. Dan kenyataannya loh, termasuk anak Tuhan juga kalau dia mengerti. Nah, ada perbedaan. Jadi maksud saya apa sih Pak Bu? Maksud saya setelah manusia jatuh dalam dosa, kalau isu kita cuma hanya berkat, bisa didapatkannya. Pagi tadi saya memberikan satu contoh, sebenarnya banyak contohnya. Tapi ini contoh agak lebih keren sih. Ya, seorang ustadz saya dia di TV namanya Yusuf Mansur ya. Saya ngomong gitu karena di TV ada dia. Tahun 99 dia belum ada apa-apanya dia bilang itu. Tapi karena oleh satu speak miracle gitu. Ada satu perkataan yang sangat mujizat buat dia. Yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Waktu di TV dia katakan. Lalu diminta arahkan tangan, dia juga ikut arahkan tangan. Lepas itu perkataan itu memotivasi dia. Membuka mindset baru dan memotivasi dia dengan konsisten dia lakukan. Hanya dalam beberapa tahun. Dan dia berhasil dan sampai hari ini dia sangat diberkati. Dia sampai hari ini bukan orang Kristen. Dia ustadz yang cukup memberkati bangsa ini. Sangat nasionalis dan sangat toleran ya. Oke banget ini orang. Kalau aku dengar kesaksian dia, teman baiknya Pak Gilbert itu. Nah, untuk diberkati itu kan gak perlu Kristen kan? Itu aja. Tapi pertanyaannya, apakah kamu mau diberkati dengan konteks tadi yang saya bacakan? Bersusah payah. Tahu nggak apa arti kata susah payah? Mereka-mereka yang hidup di ulah Tuhan, mintalah mereka kesaksiannya. Ya, ada yang begitu kaya sampai hartanya mungkin bukan 7 turunan. Nggak tahu berapa turunan, nggak kehitung. Udah tua lagi. Nikmati hidup udah bagus gitu loh. Ngapain lagi? Mau cerai juga. Ini pastor lagi ngomong siapa? Nggak tahu siapa yang ngomongin. Yang ngomong aja lah. Ada nggak sih yang begitu? Ada. Nah itu susah payah ngumpulin. Nggak, kamu nikmati hidupnya. Nah itu. Ini perjanjian
Apakah kita mau hidup dalam perjanjian ini Pak Bu? Jangan. Dan jangan silau hari ini punya renungan seperti itu. Kalau lihat orang sukses seperti itu, jangan kita tergoda, tapi tetaplah berdamai pada diri sendiri. Nah, lalu ada muncul perjanjian Abraham. Nah, perjanjian Abraham itu adalah orang yang dipilih. Buat apa? Allah tidak mau manusia usaha di dalam hidupnya. Yang tadinya usaha jadi bersusah payah kan. Tadi usaha bersusah payah. Ya, saya juga susah payah ini mau menyelesaikannya, saya dikejar sama waktu. Ya, oke, ya. Jadi berusaha sekarang bersusah payah, ya, bersusah payah. Kemudian Tuhan mau memperlihatkan betapa kasihnya Allah kepada umatnya. Sebelum Yesus ya datang. Kemudian dia panggil seorang Abraham. Lihat loh bahwa perjanjian saya bisa dibuat sedemikian rupa. Maka Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Anda baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Dari 2, 3, dan 4. Keluar dari Ur Kasdim, tinggalkan bapak ibumu. Pergi ke tanah yang akan kutunjuk. Negeri akan kutunjuk. Untuk apa? Menjadi seorang yang merdeka. Punya kedaulatan itu kembali kepada hidup beridentitas. Itu tanah perjanjian. Di situ kamu akan diberkati. Sama kembali ke perjanjian Kejadian. Kemudian apa? Kamu akan orang yang diberkati dan masyhur namamu. Dan punya kedaulatan yang paling dahsyat yang belakang. Barang siapa yang memberkati kamu, diberkati. Barang siapa yang mengutuki kamu, dikutuki. Saya lagi mikir apa ya? Hati-hati loh. Ini firman Tuhan loh. Waktu kita ngutukin turunan Abraham, Isa, Yakub, berarti Israel sekarang. Termasuk orang Kristen loh. Ya, termasuk sama kita ini juga termasuk dia. Barang siapa yang mengutukin, dia akan dikutuk. Saya pikir enggak kali ya orang ngutuk-ngutukin dia. Tapi sebuah gambaran kita lihat. Kemarin aku lihat di TV. Ribuan roket panah berapi. Kemudian ditangkap dengan si robot namanya Iron Dome. Jadi siapa yang kutuk? Ini gambar teknologi. Tapi gambaran dalam roh ada enggak? Perjanjian tetap ada. Pak Bu, hati-hati. Kita nggak boleh berpihak. Tapi jangan juga kita melanggar firman Tuhan. Nah kita berdoa untuk bangsa kita. Jangan terjebak kepada perkataan-perkataan melanggar firman Tuhan juga. Karena toh yang terimbaskan kita sebagai rakyatnya. Maka kita berdoa. Biar pemimpin-pemimpin bangsa kita dicerahkan oleh Tuhan Allah kita. Allah yang Maha Esa, Allah yang terpampang dalam piagam Pancasila itu sendiri. Tuhan yang Maha Esa. Dari sudut pandang yang berbeda is okay. Tapi ketuhanan selalu berdamai. Tidak main taktuk kata kita. Nah, disitulah digenapi. Maksudnya disitulah karena perjanjian Abraham ya itu melahirkan sebuah bangsa yang namanya Israel. Nah Israel karena keluar dari Mesir mendirikan suatu komunitas baru mau masuk ke perjanjian Allah yaitu tanah perjanjian, maka muncullah yang namanya 10 perintah Allah di atas gunung. Dari 10 perintah Allah itulah yang dikatakan ada 613 hukum, namanya hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebenarnya diberikan kepada bangsa Israel menjalankan perjanjian Abraham atau perjanjian Allah yang karena dosa kemudian diperlihatkan oleh Abraham. Harusnya hukum Taurat ini menggenapi perjanjian Allah kepada Abraham, tetapi karena hukum Taurat ini tidak bisa menggenapi, tak satu manusia pun yang sanggup. Akhirnya yaitu hukum Taurat. Akhirnya datanglah yang namanya perjanjian Kristus. Dengan demikian akhirnya saya punya waktu pun sudah lewat 4 menit. Maka kita bangkit berdiri sambil tundukkan kepala dan berdoa. Kita sambung lagi minggu akan datang. Haleluya.